Halo, selamat malam pemirsa. 3 tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden akan menjadi mesin penggerak dalam babak baru pada masa kampanye ke depan. Mereka akan beradu strategi dan juga memaksimalkan kekuatan pamungkas dalam kontestasi Pilpres mendatang. Sejatinya harapan publik kompetisi bisa berjalan dengan fair dan jauh dari cara-cara busuk yang bisa mencederai perpolitikan nasional atau bahkan menambah catatan buruk demokrasi. Itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, merebut kemenangan dengan cara bermartabat. Bersama saya Afia di Balik. Merebut kemenangan dengan cara bermartabat. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau disingkat Amin, menjadi paslon terakhir yang mengumumkan tim pemenangan untuk Pilpres 2024 mendatang. Tim nasional atau Timnas Pemenangan Amin dikomandani Muhammad Syaugi Alaidrus sebagai kapten tim dan sejumlah nama lain sebagai ko-kapten. Dengan terbentuknya Timnas Amin, artinya 3 paslon yang akan berlaga di Pilpres 2024 sudah memiliki tim pemenangan. Tim itulah yang digadang-gadang menjadi ujung tombak upaya ketiga pasangan kandidat itu dalam meraup suara dan simpati publik demi memenangi kompetisi. Dari merekalah strategi pemenangan akan bermula, yang kemudian diteruskan sekaligus dieksekusi tim-tim turunannya di bawah. Oleh karena itu, keberadaan mereka sesungguhnya sangat krusial, tidak saja bagi kemenangan paslon yang mereka sokong, tapi juga untuk keberlangsungan permainan kompetisi politik yang fair, indah, dan enak ditonton. Baik buruknya kompetisi, sedikit banyak akan dipengaruhi oleh sepak terjang mereka sebagai penentu jurus pemenangan. Selalu ada 2 pilihan cara untuk melempar serangan kepada lawan sekaligus memikat calon pemilih. Cara kotor dan cara elegan. Namun, kiranya publik sudah muak dengan cara-cara kotor dan mestinya itu sudah dipahami betul oleh masing-masing tim pemenangan. Karena itu, sejatinya tidak ada cara lain yang bisa dipilih kecuali cara elegan. Sah-sah saja menohok pihak lawan sepanjang tidak dilakukan dengan cara-cara kotor. Tidak masalah mengunggul-unggulkan kandidat sokongan mereka asalkan tidak dengan menebar kebencian atau kebohongan terhadap kandidat lain. Bermain elegan artinya tidak menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan, tidak membabi buta, tidak pula dengan menggunakan jurus dewa mabok yang terus menyerang tanpa kontrol. Elegan berarti mengedepankan cara-cara yang bermartabat. Keinginan publik agar tim pemenangan menjadi barisan terdepan mewujudkan pesta demokrasi yang bermartabat dan bersahabat pada Pilpres 2024 hakikatnya sejalan dengan ajakan para capres dan cawapres yang disampaikan seusai penetapan nomor urut kandidat. Saat itu, mereka menyeru tentang pentingnya sportivitas sebagai spirit dalam pertandingan pemilu nanti. Dengan semangat sportivitas, apapun hasil dari kompetisi tak lantas membuat para kandidat maupun pendukungnya larut dalam respons yang emosional. Yang menang tak perlu jemawa, yang kalah pun mesti legowo. Apalagi sejatinya lawan politik dalam pemilu yang bersahabat itu ialah teman adu berpikir dan gagasan. Jika pemilu 2024 semakin jauh dari politik emosional, percayalah, hasil kompetisi itu akan lebih berkualitas. Disinilah salah satu peran krusial dari tim pemenangan selain tentu saja menghadirkan kemenangan bagi kandidat yang mereka sokong, kemenangan yang bermartabat. Kemenangan tanpa rekayasa hukum, intimidasi, kampanye hitam, hoaks, ujaran kebencian, politik uang, penggunaan aparat TNI Polri dan aparatur sipil negara. Dan pemirsa sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam. Malam, Afi. Kita bicara soal ada tim kampanye nasional, timnas dan macam-macam sebutannya TKN. Apa
yang bisa terbayangkan sengitnya kompetisi dan seperti apa kerja keras yang perlu dilakukan oleh 3 paslon ini? Ya, kalau kita lihat anatomi dari tim masing-masing, itu 2 menggunakan pengusaha, 1 TNI, jenderal. Dan kalau saya berharap ini adalah sebuah pertarungan jenis baru yang pada akhirnya di mana para pengusaha ini akan melakukan mungkin berbagai macam trik atau berbagai macam kiat yang pada dasarnya tidak jauh-jauh dengan semangat mereka atau apa yang mereka tahu sebagai seorang pengusaha. Dan mudah-mudahan itu tidak membawa karakter menghalalkan segala cara. Ya, karena banyak hal yang tidak ada dalam aturan apabila kita ingin menggolkan sebuah bisnis. Nah, sementara kalau dari pasangan Amin, di mana kaptennya adalah seorang jenderal, gitu ya, kita berharap bahwa beliau harus ingat tentang Sabta Marga yang selalu dia pegang teguh, ya, dan di dalamnya ada values seperti persaingan sehat. Dan dari situ kita mulai bisa melihat kalau semuanya bisa memperhitungkan, khususnya kalau kita flashback ke belakang 2014-2019, di mana hasil pemilu itu berujung di MK dan prosesnya sangat dramatik, gitu ya. Sebaiknya kita harusnya naik kelas. Dan 2024 ini kita bersaing dan setelah itu kita bersanding. Dan itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya membuat kita bisa mencapai apa yang kita ingin dapati setelah kita mempertaruhkan banyak hal. Kita bersama-sama lagi membangun negeri ini. Ya, seperti yang tadi Mas Arief katakan bahwa sudah ada 3 ketua tim dari masing-masing paslon, minimal kita akan melihat 3 warna. Di masyarakat disajikan begitu banyak pilihan dengan berbagai gaya kampanye, termasuk juga nanti cara yang paling sering dilakukan dalam kampanye adalah melempar serangan ke lawan atau memikat calon pemilih. Strategi mana yang paling efektif untuk Pilpres mendatang? Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saya berharap semangat para tokoh muda Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Artinya generasinya didominasi generasi muda. Pemikirannya dan semangatnya didominasi pemikiran semangat anak muda. Saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, Infinite excitement. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Tempo Scan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Ya, kita lanjutkan pemirsa. Mas Arief, 2 cara yang paling sering dilakukan oleh tim kampanye adalah melempar serangan ke lawan atau kemudian strategi berikutnya memikat calon pemilih. Nah, kalau memikat calon pemilih banyak cara, tapi soal melempar serangan ke lawan, apa yang perlu menjadi pegangan semua pihak agar tidak melanggar peraturan atau bahkan melanggar etika dan norma? Ya, yang namanya serangan kan bisa dilakukan dengan 1000 wajah ya. Dulu ada black campaign, ada pula ada jenisnya, ada hoax, ada fitnah segala macam. Tapi ada juga negative campaign.
apabila negatif campaign itu bisa disandingkan dengan data atau dengan faktanya sekaligus, hanya saja kadang-kadang politisi kan beda interpretasi. Dan itu yang pada akhirnya bisa disajikan kepada publik, itu akan melatih tingkat kekritisan dari publik untuk bisa melihat sebuah masalah atau sebuah situasi dalam berbagai macam perspektif. Jadi itu yang pada akhirnya harus kita dorong ke arah sana. Jadi jangan fitnah, jangan berbagai macam hal yang pada dasarnya justru merendahkan daya pikir atau nalar orang untuk pada akhirnya berlaga nanti. Khususnya gini, karena politisi itu kadang-kadang mereka menebar berbagai macam hal yang sifatnya black campaign, tapi begitu hasilnya selesai, mereka melakukan regrouping, melakukan koalisi baru, mereka akhirnya tenang-tenang, sementara yang di bawah yang sudah terkontaminasi itu tidak di neutralize sama mereka kan. Jadi dan ini merupakan salah satu hal yang mungkin jadi pelajaran kita di masa kini di 2024, bahwa silakan gagasan dieksplor sebesar luas-luasnya. Dan juga kalau misalnya mau ada negative campaign, pastikan itu berdasarkan data dan interpretasi. Jangan salah ya, karena bisa berbalik ke paslon yang dia dukung gitu kan, akan backfire ke mereka. Baik, Mas Arief, kita harus kembali jeda. Nanti kita akan lanjutkan termasuk pentingnya untuk menekankan, menjunjung tinggi nilai sportivitas dan kemenangan yang bermartabat. Tetaplah bersama kami. Dan ini kami tampilkan pemirsa hasil polling yang kami lakukan di aplikasi X @Metro TV. Apakah tim Capres bisa berkompetisi secara adil tanpa kampanye hitam, ujaran kebencian, atau bahkan politik uang? Jadi Mas Arief bisa lihat hasilnya, netizen aja nggak percaya kayaknya ya. Pesimis ya, 73% mengatakan kayaknya nggak mungkin deh tim Capres ini tanda kutip bisa berlaku dengan adil. Hanya yang mengatakan ya sekitar 27% aja. Ini menjadi salah satu catatan karena masyarakat mungkin banyak yang meragukan. Kita akan lihat seperti apa komentar dari salah satu netizen yang sudah menuliskan komentarnya ke akun Metro TV. Ada Ramadan Gunawan, segala cara akan dilakukan untuk suatu tujuan dan mencapai hasil itu politik namanya. Nah, apalagi komentarnya seperti itu, akan menghalalkan segala cara Makanya kita pentingnya Mas Arief kembali kita tekankan untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas dan juga kemenangan yang bermartabat bagi semua yang berkompetisi. Mereka tidak salah sih, sampai ada pihak yang percaya bahwa semua akan melakukan menghalalkan segala cara. Karena apa yang terjadi di beberapa minggu lalu dengan keluarnya putusan MK seperti perkara 90, yang pada akhirnya memperlihatkan bahwa ada banyak cara yang dilakukan oleh banyak pihak untuk mendapatkan kekuasaan itu memang tampak gitu ya. Tetapi udahlah, ini merupakan sebuah titik dengan adanya penunjukan kemarin ada nomor 1, 2, 3. Disitulah titik di mana kita memulai segala sesuatunya dari nol. Kayak kalau kita mau isi bensin, kita mulai dari nol, tinggalkan berbagai macam upaya yang tadinya memang sudah diagendakan untuk dilakukan, apalagi upaya-upaya yang melanggar hukum, menjauhkan kita dari kemenangan yang mulia dan bermartabat. Dan pada akhirnya kita semua sama-sama tahu apabila ada kecurangan, tidak akan ada satupun pihak yang akan tinggal diam. Dan begitu mereka tidak tinggal diam, mereka akan membuat berbagai macam aksi yang pada akhirnya tidak membantu pada proses yang kita sama-sama idamkan menjadi sebuah pemilu yang riang gembira, yang pada akhirnya akan membuat banyak pihak untuk bersatu kembali untuk membangun negeri ini. Dan ini pada akhirnya menjadi suatu jadi beban malah ganjalan pembangunan berikutnya dan apa yang kita cita-citakan kita tidak bisa nikmati karena ada perpecahan yang pada akhirnya kita alami. Ya, baik. Terima kasih Mas Arief untuk diskusi kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa kita dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam esok. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.